Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan tentang kebiasaan yang berubah. Saudara-saudara, tanpa kita sadari kehidupan kita mengalami satu perubahan. Perubahan di mana gara-gara virus corona segala sesuatu hidup kita berubah. Baik apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pun semua berubah. Sebagian besar kita mungkin nggak nyangka akan mengubah gaya hidup manusia dengan kondisi saat ini. Apa saja sih perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita dan di sekitar kita? Saudara-saudara, kita lihat bahwa gara-gara virus corona mendadak semua orang rajin cuci tangan, menjaga kebersihan rumah, baik dirinya sendiri dan hubungan dengan orang lain. Lanjut, kini kita lihat bahwa kondisi perkotaan pun, bandara, supermarket, tempat umum, kita lihat ada banyak tempat cuci tangan. Wabah corona juga membuat orang cara berjabat tangan pun berubah. Ada yang memakai salam seperti ini, ada yang memakai hormat, ada yang memakai kaki atau menggunakan sikut. Mulai muncul panik buying corona atau kondisi bagaimana masyarakat, orang-orang yang berdagang dengan antiseptik, jualan antiseptik atau masker menjual dengan harga yang sangat tinggi. Orang mengalami kepanikan, rela membeli dengan kondisi baik itu 10 kali lipat pun dibeli. Gak heran kalau pengunjung tempat pusat pembelanjaan sekarang ini sangat dipadati dengan orang-orang yang membeli. Dulu, kalau kita masuk ke tempat pembelanjaan, bebas keluar masuk. Tapi sekarang pun harus mengalami tes suhu tubuh. Tempat ibadah, tempat wisata, tempat keramaian pun sekarang mulai sepi. Apalagi kita ibadah mulai menggunakan live streaming online melalui YouTube, IG atau Facebook yang lainnya. Dan kondisi yang saat ini yang kita lihat bahwa para tenaga kerja pun dirumahkan, perekonomian pun anjlok, harga pasar pun tidak stabil karena kondisi ekonomi yang tidak bisa diprediksi. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya menyalahkan Tuhan dengan kondisi saat ini? Ataukah kita menyalahkan pemerintah dengan kondisi yang saat ini terjadi? Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan pelajari adalah firman mengenai kebiasaan yang berubah. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33, saya akan bacakan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Konteks pasal 15 ini berbicara tentang Paulus menyampaikan kabar tentang kepastian kebangkitan. Persoalan di Korintus berkembang di tengah-tengah jemaat Kristen. Orang-orang percaya telah menerima kebangkitan di dalam Kristus. Tetapi karena pengaruh oleh cara pikir Yunani, orang meragukan kebangkitan tubuh. Oleh karena itu, Paulus menulis bagian ini dengan tujuan untuk menyerang ajaran-ajaran sesat yang ada di Korintus. Tetapi karena pengaruh oleh cara pikir Yunani ini sangat sulit sekali. Orang-orang banyak mengikut dengan ajaran-ajaran sesat. Paulus membahas kepastian dari kebangkitan dengan mengembangkan hubungan antara Kristus dengan kebangkitan orang percaya. Saudara-saudara, melihat situasi semacam ini, Paulus memberikan argumen yang sangat baik. Dia juga menyingkapi secara lebih praktis kepada jemaat di Korintus dengan teguran
ada nasihat, bahkan kecaman yang keras. Bisa dilihat pasal 33 dan 34. Saudara-saudara, kita tahu dengan kondisi saat ini kita juga was-was, bukan? Dengan ekonomi gak stabil, semua juga harus mengalami kekhawatiran. Apakah Anda dan saya masih menyalahkan Tuhan? Saudara-saudara, dengan siapa kita juga mengalami satu pergaulan adalah membangun hubungan kita atau mempengaruhi kuat tujuan untuk kerohanian kita. Persekutuan atau persahabatan dengan orang-orang yang rohani akan turut mempercepat kita menuju kepada kedewasaan iman dan membawa kita kepada kemenangan. Sebaliknya, bila kita lebih banyak menghabiskan waktu berhubungan dengan orang-orang yang tidak rohani, akan semakin tersesat kita. Maka kita jauh daripada Tuhan, kecenderungan kita berbuat kejahatan. Itulah sebabnya Alkitab memberikan penjelasan tentang bagaimana kita harus memilih pergaulan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, menyatakan bahwa seorang ditentukan oleh dengan siapa kita bergaul. Pergaulan yang buruk akan merusak orang yang baik. Maka, dengan kondisi modern saat ini, pergaulan seperti apakah yang harus kita hindari agar kita akan memiliki pergaulan yang positif? Carilah teman, sahabat, bangunlah satu kerohanian di dalam Tuhan Yesus. Melalui komputer yang kita gunakan, internet, gunakan jaringan sosmedmu untuk mencari teman yang baik, membangun iman saudara. Jangan mencari orang yang tidak baik, maka Anda akan terjerumus. Baik juga ketika Anda dan saya menonton konten YouTube, tontonlah hal yang baik. Jangan yang menyesatkan sehingga Anda dan saya terpengaruh melihat berita-berita yang hoax, yang salah, sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kita. Maka pergaulan ditentukan juga dengan media digital saat ini. Pergaulan yang buruk di tempat kerja, di kampus, di sekolah, di lingkungan sekitar kita, carilah orang yang benar. Carilah sahabat yang baik, teman-teman yang baik, yang membangun iman Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan hari ini kita belajar bahwa pergaulan yang baik akan mengubah hidup kita, tetapi pergaulan yang jahat atau pergaulan yang salah akan merusak hidup kita.